pagi hari ini, minggu pagi hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan tentang kuasa perkataan. Seperti biasa, sebelum saya ini menulis firman Tuhan, saya ini pasti bertanya dengan Tuhan lebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya ini orangnya suka ngomong-ngomong dengan Tuhan. Di kamar itu ngomong-ngomong, jalan pagi ngomong-ngomong. Saya enggak seberapa senang kalau sekarang ini kalau ngomong-ngomong jalan pagi terus banyak teman ngomong-ngomong yang enggak jelas itu saya sekarang enggak senang Bapak Ibu. Jadi saya lebih senang pakai headset, saya dengarkan khotbah, saya dengarkan Alkitab suara, saya dengarkan lagu-lagu pujian. Terus saya ngomong-ngomong dengan Tuhan. Saya nyembah-nyembah Tuhan, tangan angkat, tanganku angkat-angkat tangan gini ya. Jalan pagi seolah-olah saya ini olahraga. Jadi orang kalau lihat saya ini seperti saya olahraga. Tapi sebenarnya saya memuji Tuhan Bapak Ibu. Dan saya banyak dipanggili teman-teman, ayo Li sini Li. Saya bilang, iya, jalan duluan aja. Nah, karena saya lebih senang bersekutu dengan Tuhan. Me time dengan Tuhan terus ya. Nah, terus saya ini minggu ini kan minggu pertama saya kan harus menyampaikan firman. Saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan kepada jemaatmu pada minggu pagi, minggu pertama bulan Maret. Nah, tiba-tiba Tuhan menaruh di dalam hati saya tentang kuasa perkataan ini. Nah, kuasa perkataan, bukankah kuasa perkataan ini sering ya dikhotbahkan? Bahkan kita semua ini banyak tahu tentang kuasa perkataan, rasanya sudah umum. Tapi Tuhan gerakkan hati saya untuk berbicara tentang kuasa perkataan ini. Nah, kalau Tuhan yang menyuruh saya, menggerakkan hati saya untuk menyampaikan sesuatu, berarti itu sangat penting Bapak Ibu. Penting di sini dalam arti untuk kepentingan kita semua, bukan untuk kepentingan kita semua yang hidup di dunia ini, bukan untuk kepentingan kita nanti di surga, bukan untuk kepentingan Tuhan. Kepentingan di surga enggak. Kalau surga enggak ada kepentingan lagi Bapak Ibu, karena di surga sudah sempurna. Jadi enggak perlu ada kayak kuasa perkataan lah enggak perlu. Karena di surga tidak ada kecelakaan, tidak ada kutuk, tidak ada hal-hal buruk, semuanya sempurna. Jadi kuasa perkataan ini adalah penting bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan nanti di surga, tapi untuk kepentingan hidup kita di dunia ini. Nah, lain halnya dengan khotbah-khotbah yang tentang hal-hal yang bukan perkataan, bukan yang lain. Ya itu juga untuk kepentingan di dunia, tapi ini sangat penting Bapak Ibu, sangat penting. Nah, di dunia ini dunia yang sudah jatuh. Dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang sudah jatuh. Penuh dengan hal-hal yang buruk Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin kita tahu bahwa perkataan ini benar-benar punya kuasa. Sehingga kita berhati-hati di dalam berkata-kata. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Kuasa perkataan ini lebih penting. Saya merasa lebih penting daripada hal-hal yang mungkin kita anggap kuasa perkataan ini yang anggap cuma ngomong. Sebenarnya perkataan yang kita katakan ini penuh dengan kuasa. Jadi saya ingin Bapak Ibu mengerti, membuka hati tentang firman Tuhan kuasa perkataan ini. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai 15. Nah, terus disambung 19 sampai 20. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tuhan bicara lewat Musa. Perintah ini yang kusampaikan kepadamu tidak terlalu sukar dan tidak terlalu jauh. Apa perintahnya? Nah, ke-12 katakan, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Nah, berarti perintah ini untuk diperdengarkan dan tempatnya tidak jauh, tidak sukar. Apa ini?
juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Jadi kembali perintah ini tidak jauh dan untuk kita dengarkan. Ya, 5:14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Langsung 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Nah, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Elohimmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu, hal itu sangat berarti dalam hidupmu maksudnya, dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah ada kata perintah di ayat 11 ya, dan ada di ayat 14 ada kata firman. Jadi yang dimaksudkan di sini ada perintah itu adalah firman Tuhan. Dikatakan firman itu dekat kepadamu, bukan jauh, ada di mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi di ayat 12 ada kata memperdengarkan. Berarti firman itu untuk diucapkan sampai telinga kita mendengar. Makanya saya ini sering mendengarkan Alkitab suara, dan kalau membaca Alkitab pun saya bersuara, Bapak Ibu. Jadi kalau malam saya baca Alkitab bersama Vivi dan Juan itu bersuara keras-keras. Nah, supaya telinga kita mendengar. Karena firman itu ada di dalam hati kita dan di dalam mulut kita. Ayat 14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan, untuk didengarkan, untuk dilakukan. Nah, jadi maksud di sini adalah firman Tuhan, sekali lagi saya katakan, harus diucapkan, diperkatakan sampai telinga kita mendengar, Bapak Ibu. Karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kita bisa dilihat di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kalau kita timbul iman, maka kita akan melakukan tanpa disuruh, Bapak Ibu. Iman itu timbul dari Tuhan sendiri, dari kita mendengarkan firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Kita mendengarkan, kita baru bisa timbul iman, baru kita bisa melakukan. Nah, ayat 15, kembali ke ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Terus ayat 19b dikatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, Tuhan berkata, pilih hidup supaya kamu hidup, baik engkau dan keturunanmu. Jadi kita di dalam dunia ini diperhadapkan dengan kehidupan dan keberuntungan, dengan kematian dan kecelakaan. Dan Tuhan berkata untuk kita pilih kehidupan supaya kita hidup dan kita baik kita maupun keturunan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu saya membaca ini saya agak bingung. Setelah Tuhan berkata lewat Musa tentang firman yang keluar dari mulut kita, di ayat 15 dia berkata tentang pilihan, kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Dan di ayat 19b Tuhan nyuruh untuk kita milih kehidupan supaya kita hidup sampai pada keturunan kita. Nah,
Berarti pada waktu saya membaca ini, berarti ada dua hal yang bisa keluar dari mulut kita, Bapak Ibu. Apa? Yang nomor satu adalah firman Tuhan yang adalah kehidupan dan keberuntungan. Dalam arti hal-hal yang positif dan baik. Yang nomor dua, yang bisa keluar dari mulut kita adalah kutuk, kematian, kecelakaan, sumpah serapah, dan hal-hal yang negatif. Yang itu semua adalah hal-hal yang negatif. Nah, jadi ada dua yang bisa keluar dari mulut kita. Firman, kehidupan, keberuntungan, hal-hal positif, hal-hal baik. Dan hal-hal buruk, kematian, kutuk, kecelakaan, sumpah serapah, yang semuanya itu adalah hal negatif. Jadi ada yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Nah, Yakobus 3 ayat 5 dan 6a itu berkata seperti ini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, lihatlah betapa kecilnya api. Kalau kita lihat korek api ya, korek api. Dia dapat membakar hutan yang besar. Kalau kita lihat hutan di Amerika, kalau musim kemarau, itu berasal dari api yang kecil. Dia bisa membakar hutan segitu. Lidah juga kalau lihat di dalam tubuh kita, lidah ini anggota kecil dari tubuh kita. Namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Tapi juga dapat menghancurkan Bapak Ibu. Melalui lidah ini. Nah, makanya lidah ini disamakan dengan api. Ayat 6a berkata, lidah pun adalah api. Dia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Menodai, namanya menodai itu kan juga jelek ya Bapak Ibu. Tapi menyalakan roda kehidupan itu baik Bapak Ibu. Nah, sedang ia sendiri sebenarnya lidah ini dinyalakan oleh api neraka. Kalau untuk yang jelek dinyalakan oleh api neraka, kalau untuk yang baik dinyalakan dari api surga. Nah, dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan, rupa Elohim. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini Yakobus yang berkata ya. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan di sini, berkat dan kutuk ini bisa keluar dari mulut kita, dari satu mulut. Jadi mulut kita. Kan dikatakan dari mulut yang satu. Jadi satu mulut, bukan mulut banyak ya. Satu mulut kita. Bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh terjadi demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Nah, jadi berkat dan kutuk bisa keluar dari mulut kita. Dan muatannya sama. Tapi arahnya berbeda. Yang berkat itu positif, yang kutuk itu negatif. Yang berkat itu sebelah kanan positif, yang kutuk itu sebelah kiri negatif. Nah, kita bisa lihat, kok bisa Bu Lili ngomong seperti itu. Nah, saya ini lihat Bapak Ibu di Ayub. Ayo kita lihat Ayub ya. Ayub 2 ayat 9. Dikatakan pada waktu Ayub itu kena malapetaka yang ditimpakan iblis kepadanya, dia ini menggaruk-garuk beling luka di seluruh tubuhnya. Anaknya mati semua, hartanya hilang, semuanya habis tinggal badannya saja. Badannya pun akhirnya penuh dengan borok Bapak Ibu, penuh dengan luka-luka borok. Sampai Ayub ini menggaruk-garuk lukanya itu dengan beling, gatel. Mungkin ya Bapak Ibu digaruk-garuk dengan beling. Maka berkatlah istri Ayub kepadanya, istrinya kepadanya, ini istri Ayub kepada Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Elohimmu dan matilah. Nah, kalau kita lihat dari bahasa aslinya Bapak Ibu, kutukilah Elohimmu ini berasal dari kata barak.
Tapi sebenarnya kata atau barak ini kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, bilangan, ulangan, tawarik, satu tawarik ya, Mazmur, ini kata-kata yang sama barak, tetapi diartikan berkat atau memberkati. Nah, hanya di kitab Ayub saja yang diartikan kutuk atau mengutuki, curse ya, bahasa Inggrisnya ini curse ya. Nah, jadi sebenarnya di sini saya bisa menyimpulkan bahwa berkat dan kutuk ini sebenarnya ada di mulut kita. Muatannya sama, tetapi arahnya berbeda. Nah, di dalam kenyataannya Bapak Ibu, bila kita mengucapkan berkat, kita mengucapkan hal positif, ini terjadinya ini kadang-kadang tidak terjadi, kadang-kadang lama terjadinya, kadang-kadang jarang terjadi tapi jarang. Misalnya berkata pada waktu kita sakit, kita berkata aku sehat. Nah, terus pada waktu kita kekurangan uang, kita dalam kehidupan ini mengalami masalah ekonomi, kita berkata aku diberkati. Nah, kan kita harus berkata positif, harus berkata firman Tuhan. Nah, tapi kadang-kadang kenapa aku berkata aku sehat, tapi kok aku masih sakit ya? Kok asam lambungku gak sembuh-sembuh ya? Kok aku masih seperti ini ya? Aku berkata aku diberkati, tapi kok tokoku masih sepi ya? Nah, jawabannya adalah kenapa bisa lama terjadinya? Mungkin tidak terjadi atau terjadi tapi jarang ya. Karena apa jawabannya? Karena pada waktu kita mengucapkannya itu powernya berbeda. Muatannya sama tapi powernya berbeda. Karena saat kita mengucapkan, kita ini melihat kenyataan Bapak Ibu. Sehingga timbul di pikiran kita, masa bisa ya aku sembuh ya? Biasanya asam lambung ini kan tidak sembuh-sembuh ini sampai menahun dan semuanya. Ini penyakit tahunan, penyakit yang lama sembuhnya. Nah, yang tahunan masa bisa sembuh ya? Ini kok aku masih sakit ya? Nah, mungkin begitu ya. Nah, kadang kalau kita melihat aku diberkati melimpah, tapi kita melihat kondisi keuangan kita, loh, masa bisa ya? Dari mana datangnya berkat itu? Sekarang kondisinya lagi sepi. Nah, dari pikiran-pikiran itu Bapak Ibu, kebimbangan itu yang membuat itu tidak terjadi dalam hidup kita. Ataupun terjadi tapi lama, ataupun jarang terjadi. Nah, begitu. Kita lihat Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan seperti ini. Hendaklah dia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, dikatakan orang yang mendua hatinya, orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kita minta harus percaya. Dalam iman ini artinya percaya. Sama sekali jangan bimbang, artinya mantep.com. Mantep ya Bapak Ibu. Orang yang demikian, kalau orang yang bimbang, orang yang tidak mantep, orang yang tidak percaya, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus berkata seperti ini. Sebab orang yang mendua hatinya tidak tenang di dalam hidupnya. Nah, saya ingin sebenarnya banyak kesaksian. Kalau saya saksikan tidak akan cukup ya, khotbahnya bisa jadi lama banget. Saya ini sangat benar-benar kuat dalam hal keuangan. Jadi kalau bicara soal keuangan, itu saya pasti mantap, percaya. Pasti Tuhan cukupi. Nah, sering anak saya berkata, mama uangnya nggak cukup, ini mau beli barang ini nggak ada. Saya percaya pasti cukup. Pasti cukup. Dan akhirnya cukup benar Bapak Ibu. Loh ini Pak, utangnya lama. Dan, bagaimana bisa masuk ini uangnya? Bagaimana muternya? Saya berkata, pasti cukup. Tuhan akan mencukupi tepat pada waktunya. Kapan kamu mau beli barang? Minggu depan pasti ada uang. Dan ada Bapak Ibu.
Pasti ada. Jadi saya benar-benar, saya merasa memang saya tahu saya ini kuat di dalam keuangan. Saya percaya, sangat percaya dan tidak pernah bimbang, mantep.com, bahwa saya ini tidak akan kekurangan. Pasti cukup, pasti diberkati. Nah itu saya Bapak Ibu. Nah dikatakan saya pernah dikutukin orang Bapak Ibu. Dia berkata gini, kalau kamu royal begini, kamu nanti bisa bangkrut, kamu nanti bisa nggak punya uang, nanti kamu bisa susah hidupnya. Langsung saya tolak, dalam nama Yesus, aku tolak semuanya. Kata-kata sia-sia, aku tidak bangkrut, aku diberkati, aku kaya, aku semakin kaya, bahkan bertambah-tambah kaya. Itu saya ucapkan Bapak Ibu dengan mantap di depan orang yang ngutuki saya itu. Dalam nama Yesus, aku tolak semua kata-kata sia-sia. Aku tidak bangkrut, aku diberkati, aku kaya, aku semakin kaya, bahkan bertambah kaya. Itu yang saya punya di dalam area berkat ini Bapak. Ekonomi, keuangan ini saya benar-benar menemukan dan saya bisa kuat. Mantap.com. Kadang-kadang anak saya berkata gini, soalnya mama enggak lihat sih, jadi mama percaya, amin. Saya berkata, lebih baik enggak lihat percaya daripada lihat timbul kebimbangan Bapak Ibu. Karena kalau sakit, saya ini kalau sakit Bapak Ibu, saya mesti lihat-lihat gini. Loh ya apa ya, Tuhan aku sembuh, dalam nama Yesus aku sembuh. Tuhan berkata, sebagaimana kamu percaya dengan iman, dengan mantap, dengan tidak bimbang soal berkat, soal keuangan, demikian juga kamu harusnya percaya juga dalam soal kesehatan. Aku mantap percaya dalam nama Yesus aku sehat, aku tidak akan sakit sampai tua, aku tidak akan pikun, aku sehat, aku bisa beraktivitas dengan normal dan sangat kuat. Nah, itulah yang harus kita percayai, kita ucapkan Bapak Ibu. Nah, kalau kita, sekarang kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau kita mengutuk, kalau kita mengucapkan hal-hal yang negatif ya Bapak Ibu, untuk seseorang atau menyumpai orang, marah, dan kebetulan itu bukan kebetulan, dan itu seringkali terjadi Bapak Ibu. Kalau orang ngata-ngatain orang ya, ngata-ngatain orang dengan emosi, biasanya itu banyak terjadi Bapak Ibu. Kalau orang itu menerima, enggak seperti saya langsung tak counter. Aku tolak semua kata-kata sia-sia. Dalam nama Yesus, aku semakin kaya, diberkati, bertambah kaya, luar biasa kaya. Kalau enggak ditolak, biasanya itu terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita mengutuki orang, kalau kita mengatakan sesuatu yang negatif pada orang, itu kebanyakan terjadi. Kalau kita mengatakan yang positif, untuk diri kita atau orang lain, itu powernya nggak sekuat kita mengatakan hal-hal yang negatif. Jawabannya adalah karena pada waktu kita mengucapkan hal-hal yang negatif, saya percaya pada waktu kita mengucapkan itu dalam keadaan emosi Bapak Ibu. Dan pada waktu dalam keadaan emosi, itu powernya itu kuat Bapak Ibu. Sehingga itu bisa terjadi. Jadi intinya adalah ucapan mulut kita ini menentukan hidup kita. Misalnya kita sering berkata mati aku. Nah, banyak ya yang ngomong aduh mati aku. Saya enggak pernah ngomong mati aku Bapak Ibu. Mati aku enggak. Saya kadang-kadang itu keprocotnya itu mateng kon. Mateng itu masak. Kalau makanan itu mateng gitu. Mungkin ya dulu saya pernah dengar teman-teman saya ngomong mati aku. Nah, tanpa sadar sebenarnya apa yang kita ucapkan itu menimpa diri kita. Ya kita mungkin, loh aku nggak mati kok. Nah, mungkin belum mati secara fisik, tapi kita bisa juga mati di dalam bisnis kita. Bisa kematian itu menimpa bisnis kita. Bisa kematian itu dalam hal kesehatan kita. Kesehatan kita mati, bisnis kita mati. Mati dalam hal hubungan keluarga, hubungan dengan keluarga kita mati. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu. Mati bukan hanya dalam fisik saja, tapi dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam kesehatan bisa mati Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Jelas ini hidup
Kamu mau hidup, ucapkan kata-kata hidup. Kamu mau mati, ucapkan kata-kata mati. Itu dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Maksud akan memakan buahnya ini akan menuai hasilnya. Kalau kita suka mengucapkan hidup, kita akan makan buah yang hidup, membuat kita hidup, kesehatan kita hidup, ekonomi kita hidup, hubungan kita dengan keluarga hidup, dengan sesama hidup. Nah, kalau kita ngomong mati terus, matilah semuanya Bapak Ibu. Nah, siapa suka memakan buah, mengemakannya akan memakan buahnya. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dikatakan siapa mau mencintai mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, siapa enggak pengen melihat hari-hari baik, Bapak Ibu? Semua pasti pengen. Siapa enggak mencintai hidup? Pasti cinta. Hidup dan hari-hari baik itu yang kita inginkan. Oleh sebab itu, jagalah lidah kita terhadap yang jahat dan ucapan bibir kita terhadap ucapan yang menipu. Ya, ini Mazmur 34 juga diperjelas. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk menjaga kita, kadang-kadang kita tidak bisa menjaga lidah kita Bapak Ibu, bibir kita, kadang-kadang keperucut. Daud mengajarkan di dalam Mazmur 141 untuk minta kepada Tuhan untuk menjaga pintu bibirnya, seperti untuk menjaga pintu bibir kita bisa minta kepada Tuhan seperti yang diucapkan oleh Daud di dalam Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Minta Tuhan setiap hari, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau kita ucapkan Bapak Ibu? Tuhan itu mau kita mengucapkan apa? Nah, Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan, mengucapkan kitab Taurat ini atau firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan ini. Kata-katamu itu adalah kata-kata firman Tuhan. Saya punya keponakan Bapak Ibu yang ada di Italia saat ini, di Roma. Dia lagi putus dengan pacarnya. Dia setiap hari telepon dengan saya, kita telepon-teleponan. Gunanya untuk apa? Untuk menguatkan dengan memperkatakan firman, dengan membahas firman supaya dia enggak down dengan keadaan putus dengan pacarnya itu. Saya ucapkan firman, memperkatakan Taurat. Kenapa dia senang telepon saya? Karena di dalam berkata-kata dengan saya, firman Tuhan yang keluar, itu yang memberi kekuatan, itu yang membangkitkan semangat, itu yang memberikan damai sejahtera, itu yang memberikan sukacita. Oleh sebab itu, setiap kali telepon selalu omong firman, selalu ngomong firman, menguatkan firman, menguatkan. Dia selalu berkata amin, amin, amin. Dan kita membahas firman Tuhan yang dia dengar lewat YouTube, khotbahnya pendeta-pendeta luar negeri yang dia ceritakan kepada saya, kita membahas. Dan itu yang memberi kekuatan Bapak Ibu. Itu yang memberi damai sejahtera. Dan itu yang Tuhan mau kita perkatakan. Tuhan, begitu kita percaya Yesus Bapak Ibu, Tuhan itu memberi kita lidah, memberi anak-anaknya itu lidah yang baru, Bapak Ibu. Lidah seorang murid yang dapat memberi semangat yang baru kepada yang mendengarkan, dapat memberi damai sejahtera dan kekuatan kepada yang mendengarkan, daripada kita ngerumpi sana sini yang tidak jelas Bapak Ibu, yang pulang tidak dapat damai sejahtera. Kita ngomong firman, kita ceritakan Yesus, kenapa ya kok bisa begini, seperti kita membahas kenapa ya kok Tuhan menyesal yang tadi kita bahas di kitab
Nuh itu pada waktu cerita Nuh kok dikatakan Tuhan menyesal, kenapa itu? Nah, itu sangat bagus itu kalau membahas tentang firman seperti itu. Itu menguatkan kita Bapak Ibu. Daripada kita membahas Covid, kita membahas yang hal-hal yang tidak bagus, keadaan ekonomi yang semakin nggak baik, kita lebih baik nggak lihat tapi kita percaya Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga pernah ngomong dengan Thomas, tuh Thomas, karena engkau melihat maka engkau percaya, maka berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, lebih baik kita enggak usah lihat kondisi keuangan kita, tapi kita percaya Tuhanku akan memenuhi semua keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Aku anaknya raja. Kalau aku anak raja, tidak mungkin aku kekurangan. Tuhan pasti akan mencukupkan semuanya. Tuhan akan menggelontor semua kerikil-kerikil surga yang dari emas itu di dalam perbendaharaanku. Nah, omong yang bagus. Di surga itu kerikilnya emas, batunya emas. Tuhan gelundungkan emas itu masuk di dalam perbendaharaanku. Nah, omong terus. Saya ini kesenangannya diamond Bapak Ibu. Jadi saya suka ngomong, Tuhan, aku ini suka diamond. Di surga banyak diamond ya Tuhan. Nanti rumahku penuh dengan diamond. Tapi aku percaya, enggak cuma di surga aku dikasih diamond. Di dunia pun aku akan punya banyak diamond. Nah, omongkan terus yang baik-baik. Tuhan mendengar dan Tuhan akan memberikan orang yang memperkatakannya dengan mantap, tidak bimbang, dengan penuh kepercayaan. Amin. Itu Bapak Ibu. Ucapkan itu. Nah, Yesaya 50 ayat 4 dikatakan memberi semangat. Orang yang memperkatakan firman itu memberi semangat. Kalau kita kumpul sama orang terus ngomongin gosip terus, itu enggak memberi semangat Bapak Ibu. Tapi kalau kita kumpul dengan orang yang memperkatakan firman, itu memberi semangat yang baru bagi yang mendengarnya. Dapat memberi damai sejahtera, memberi kekuatan. Seperti dikatakan Yesaya 50 ayat 4, karena lidah kita sudah diganti. Begitu kita percaya Yesus, kita diangkat menjadi anak-anaknya, lidah kita ini diganti menjadi lidah yang baru, lidah seorang murid. Dikatakan ayat 4, 50 ayat 4, Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Elohim telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan memperkatakan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Orang yang baru diputus pacarnya pasti letih lesu Bapak Ibu. Gunanya lidah seorang murid itu adalah memberi semangat yang baru. Dan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi setiap pagi Tuhan itu ingin mempertajam pendengaran kita untuk kita bisa mendengar seperti seorang murid. Mendengar apa? Mendengar firman. Tuhan akan mempertajam pendengaran kita dengan firman Tuhan untuk mendengarkan seperti seorang murid. Dikasih lidah murid untuk memberi semangat kepada orang yang letih lesu, juga dikasih pendengaran kita ini diubah menjadi pendengaran seorang murid. Kita bisa bayangkan kalau kita pada waktu sekolah, kalau gurunya ngomong terus kita tidak dengarkan, bisa dilempar kapur. Zaman dulu itu dilempar kapur Bapak Ibu ya, tetok gitu kan, langsung noleh. Gunanya apa? Supaya didengarkan, ini kok ngomong sendiri ya. Dulu saya suka ngomong, saya memangnya kan suka ngomong, kadang-kadang ngomong sama belakang kita, langsung dilempar kapur, tetok. Oh iya, langsung menghadap gurunya lagi. Karena pendengaran kita, Tuhan ingin kita mendengar seperti seorang murid. Mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan serius. Lidah kita menjadi lidah seorang murid. Kita bisa, sehingga kalau kita bisa mendengarkan seperti seorang murid, kita bisa ngomong juga seperti seorang murid. Pendengaran akan firman Tuhan. Setiap pagi Tuhan ingin kita mendengarkan firman-Nya. Oleh sebab itu saya menghimbau setiap pagi sebelum melakukan apa-apa, itu dengarkan firman Tuhan lebih dulu. 1 pasal, 2 pasal terserah. Sebisanya, semampunya. Dan ini Bapak Ibu, ini juga adalah suatu peperangan rohani loh Bapak Ibu. Tidak mudah kita dengan konsekuen terus konsisten ya. Tiap pagi itu kita sebelum turun dari tempat tidur kita dengarkan firman dulu.
Karena gangguannya ini banyak sekali. Saya katakan ini peperangan rohani karena memang gangguannya banyak sekali Bapak Ibu. Inilah peperangan rohani yang sebenarnya. Peperangan rohani melawan iblis yang membuat kita repot Bapak Ibu. Tiba-tiba kok repot mau lakukan ini, lakukan itu. Itu sebenarnya itu gangguan Bapak Ibu. Gangguan iblis yang kita tidak lihat. Nah, bagaimana kita bisa memberi semangat kepada yang letih lesu? Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Kristus, yang kita dengar adalah selebriti, ya, berita-berita selebriti, yang kita dengar adalah berita-berita yang negatif di luar sana. Bagaimana kita bisa memberi semangat kepada yang letih lesu, semangat baru? Bagaimana kita bisa memberikan kekuatan kepada orang yang memerlukannya? Nah, kalau yang kita masuk itu adalah firman Kristus, kita pasti akan bisa memberi semangat yang kepada yang letih lesu, semangat yang baru kepada yang letih lesu. Tapi kalau kita yang banyak mendengar itu adalah berita-berita dunia, yang kita dengarkan itu adalah berita-berita dunia, yang kita keluarkan di lidah kita pasti kekhawatiran. Pasti berita-berita yang negatif, kekhawatiran. Jadi semua tergantung dengan apa yang masuk di telinga kita. Kalau firman Kristus yang masuk, kita akan keluarkan firman. Kita akan memberi kekuatan, kita akan bisa memberi semangat yang baru kepada yang letih lesu. Kita akan bisa memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita kepada orang yang mendengarnya. Tapi kalau yang masuk berita-berita dunia, yang keluar pasti 1000%. Saya yakin itu kekhawatiran. Dan firman Kristus inilah yang harusnya kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk menguatkan, untuk memberi semangat, untuk memberi kita damai sejahtera. Yesaya 15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, kata Yesaya, maka aku menikmatinya. Pernah nggak kita dengar firman Tuhan terus kita menikmatinya? Hati ini jadi anget, ayem. Karena dikatakan firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Dan menjadi kesukaan hatiku. Ini loh firman Tuhan. Tuhan ingin kita ini, hati kita ini senantiasa girang, nggak stres. Suka menikmati damai sejahtera. Apa yang bisa membuat kita damai sejahtera? Membuat kita bisa menikmati hidup ini, menikmati semuanya. Itu firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, Yeremia berkata, maka aku menikmatinya. Ya ini saya sering alami Bapak Ibu, dan saya selalu mengalami. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Elohim semesta alam. Nah, Yohanes 6 ayat 68, ini dikatakan seperti ini. Jawab Simon Petrus kepada Yesus, kepada Yesus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi perkataan Tuhan itu dikatakan oleh Petrus perkataan hidup yang kekal. Jadi firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu membuat kita ini sukacita, membuat kita ini damai sejahtera, memberi semangat yang baru kepada kita. Karena seperti yang dikatakan oleh Simon Petrus ini, bahwa perkataannya itu adalah perkataan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah seperti yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Dikatakan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, inilah hidup yang kekal itu. Bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengenal Dia secara pribadi, kita menerima hidup yang kekal itu. Jadi hidup yang kekal itu juga bisa diartikan hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya atau di surga atau surga. Nah, karena surga kalau nggak ada Yesus itu juga nggak ada artinya. Surga nggak bisa dikatakan surga kalau nggak ada Yesus di sana. Jadi hidup yang kekal di sini
bisa diartikan adalah hidup di surga bersama-sama dengan Yesus. Hidup bersama-sama dengan Yesus di surga, dibolak-balik seperti ini bisa Bapak Ibu. Nah, 1 Timotius 2 ayat 12 sampai 16 saya akan tegaskan tentang hidup yang kekal. Yang dikatakan hidup yang kekal itu mengenal Yesus, mengenal Elohim satu-satunya, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Ini artinya hidup yang kekal, tapi hidup yang kekal juga diartikan surga. Di dalam surga, Yesus tentunya selalu bersama-sama dengan kita, karena Yesus tidak dikatakan Yesus pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita. Nah, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16. Ini Timotius bercerita ya. Dia berkata seperti ini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini Timotius, katanya Timotius ya. Aku, kata Timotius, yang tadinya seorang penghujat. Nah, Timotius itu penghujat. Aku seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi dulunya itu Timotius itu penghujat, penganiaya, seorang ganas. Tapi Timotius dikasihani oleh Tuhan. Dan karena semua yang dilakukan Timotius dulu itu tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi kalau kita ketemu orang yang jahat ya, itu mereka melakukan itu tanpa pengetahuan, di luar iman. Nah, malah katanya Timotius, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini kata Timotius ya. Kata Paulus Bapak Ibu. Bukan ya. Ini tadi saya ralat bukan kata Timotius tapi kata Paulus. Nah, sekarang tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi dikatakan mendapat hidup yang kekal. Jadi mendapatkan surga bersama-sama dengan Yesus. Yang percaya kepada Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Paulus yang dahulunya ganas, garang, jahat seperti itu Bapak Ibu. Yang harusnya tidak dikasihani, tapi beroleh belas kasihan Tuhan. Tuhan menyatakan kemurahannya kepada Paulus, bukan kepada Timotius ya. Saya ralat tadi saking berapi-apinya Bapak Ibu sampai keliru ya Bapak Ibu. Nah, itu tapi dia boleh percaya, dapat kasih karunia sehingga dia bisa percaya kepada Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita bisa membayangkan bagaimana perkataan hidup yang kekal itu, atau perkataan-perkataan Yesus, atau perkataan-perkataan surga, pasti penuh damai sejahtera, pasti menguatkan, pasti menghibur, dan penuh dengan sukacita. Karena seperti itulah suasana surga. Surga itu damai, sukacita, tidak ada kesukaran, tidak ada penyesalan, dan semuanya indah Bapak Ibu. Tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata manusia. Itulah suasana surga. Dan perkataan inilah yang seharusnya keluar dari mulut kita Bapak Ibu. Dan sebagai ayat terakhir, saya akan ceritakan Mazmur. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 171 sampai 172 berkata seperti ini. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian. Bukan biarlah bibirku mengucapkan hal yang negatif, enggak. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian. Sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu padaku. Dan biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Sebab segala perintahmu ini benar. Ucapkan janji Tuhan. Nyanyikan, mazmurkan.
di dalam melewati mulut kita. Kita ucapkan mazmur, kita ucapkan janji-janji Tuhan, ucapkan puji-pujian. Saya suka nyanyi Bapak Ibu. Kalau nyanyi, saya memuji Tuhan. Saya selalu melihat ke langit Bapak Ibu. Saya duduk di teras, saya ngomong dengan Tuhan. Saya buka kamar saya, lihat jendela, lihat langit. Saya mengucapkan puji-pujian. Saya mengucapkan janji-janji Tuhan, menyanyikan janji-janji Tuhan. Bermasmur sampai bisa menciptakan lagu-lagu saya Bapak Ibu, lagu-lagu baru yang saya percaya itu juga dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, maka biarlah perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan hidup yang kekal Bapak Ibu. Seperti perkataan Yesus yang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Ada satu ayat lagi yang akan saya bagikan, Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Karena kita semua adalah warga surga, Bapak Ibu, maka hendaknya perkataan surgalah yang keluar dari mulut kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua firman-Mu yang boleh kami dengar pada minggu pagi ini. Kami percaya Tuhan, Kau punya message khusus buat jemaat NCC untuk mulai hari ini benar-benar menjaga ucapan mulutnya. Biarlah Tuhan sendiri yang berjaga-jaga di pintu bibir kami semua Tuhan. Sehingga semua yang keluar dari mulut kami adalah puji-pujian, adalah mengucapkan semua janji-janji Tuhan, adalah mengucapkan firman Tuhan yang bisa memberi kekuatan dan semangat baru kepada orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan-Mu adalah perkataan yang memberi kekuatan dan semangat baru. Dan kami bagi yang mendengarkannya, dan kami ingin selalu memperkatakan firman itu melalui bibir kami Tuhan, sehingga kami memberi dampak kepada orang di sekitar kami, dan semuanya boleh mendengar firman Kristus dan boleh dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Kiranya Tuhan sendiri yang beracara di dalam setiap hati jemaat yang mendengarkan pada minggu pagi ini. Kami percaya firman yang kita tabur, saya tabur, tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi bertumbuh subur dan berbuah lebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.